إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sahabat Ikhwah Petualang, yang semoga kita semua senantiasa berada dalam rahmat dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Pada petualangan kita kali ini, kita tidak mendaki gunung, kita tidak menuruni lembah, tidak masuk hutan keluar hutan, begitupun kita tidak menyusuri sungai. Akan tetapi insyaallah pada tadabbur alam kita kali ini, kita akan menyusuri pesisir sebuah kota yang terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan, sebuah kota yang sangat indah dan sempurna yang bernama Kota Bantaeng. Kita akan menyusuri pesisir Kota Bantaeng dengan menggunakan sepeda. Oleh karenanya, ikuti terus perjalanan kami, karena insya Allah akan banyak hikmah, akan banyak pelajaran yang bisa kita petik. Barakallahu fikum. لولاك يا ربي هلك كل نبي وملك وكل من أهل لك سباح أو لبى فلك. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك ما خاب عبد أما لك أنت له حيث سلك. لولاك يا ربي هلك كل نبي وملك وكل من أهل لك. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhar, atau yang lebih kita kenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'mini dha'ifi wa fi kulli khair." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa mukmin yang kuat, baik kuat imannya, kuat fisiknya, kuat ibadahnya, kuat semangatnya, kuat yang lainnya, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan seorang mukmin yang lemah imannya, lemah fisiknya, lemah akidahnya, lemah ibadahnya, dan yang lainnya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi kulli khair, akan tetapi pada keduanya terdapat kebaikan. Kenapa terdapat kebaikan? Karena keduanya sama-sama seorang muslim. Walaupun pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berbeda. Tentu yang lebih kuat ibadahnya, lebih kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahala dari Allah Subhanahu wa taala akan banyak juga, akan lebih besar juga dibandingkan dengan yang lebih lemah keimanan dan semangatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitupun dengan lemah fisiknya. Oleh karenanya, teman-teman sekalian, senantiasa kita perkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perkuat diri kita baik lahir maupun batin. Secara zahir kita banyak berolahraga, hidup sehat sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan secara batin kita perbaiki keimanan kita, tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. نسير وننشر نور الهدى
نسير وننشر نور الهدى ونقف تعاليم خير البشر. إلى الله ندعو بلين وكم به تنجلي رائعة الصور. إلى الله ندعو بلين وكم به تنجلي رائعة الصور. وتهمي سحائب من رحمة يذوب على راحتيها الحجر فتخفق أرواحنا بهجة. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, saat ini kita sudah berada di Pantai Seruni, tepatnya di Kecamatan Bantaeng, di jantung kota Bantaeng. Nah, Bantaeng ini teman-teman sekalian adalah salah satu di antara kota kecil di Provinsi Sulawesi Selatan. Luasnya hanya kurang dari 400 km persegi atau hanya 0,63% dari luas Sulawesi Selatan. Walaupun kecil, namun kota Bantaeng ini adalah kota yang sangat indah dan menarik serta menakjubkan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena salah satu keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, anugerahkan untuk kota Bantaeng ini adalah kota Bantaeng ini memiliki lautan yang sangat luas, dataran rendah maupun dataran tinggi yang menjadi daya tarik tersendiri bagi Kabupaten Bantaeng. Banyak objek wisata yang ada di kota ini, wisata laut, contohnya Pantai Seruni yang sekarang ini kita sedang berada di sini. Kemudian ada Pantai Marina, wisata laut Pantai Marina. Kemudian untuk permandian ada air terjun Bisapu, kemudian ada permandian Air Merasa, permandian Airball, dan permandian yang lainnya. Untuk wisata gunung teman-teman sekalian, ada Highclimb Muntea, tempat di mana sebagian orang-orang di sekitar sini mendaki gunung dan sebagainya untuk camping. Adapun Pinus Romben dan sebagainya. Intinya teman-teman sekalian, Kabupaten Bantaeng ini adalah salah satu di antara kabupaten yang bagus kita jadikan sebagai destinasi objek wisata untuk kita ke depan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman sahabat ikhwah petualang yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara kesempurnaan dinullah atau agama Islam yang kita cintai ini adalah Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mulai dari hal-hal yang sifatnya kecil sampai pada perkara-perkara yang besar. Nah, salah satu hal yang diatur dalam Islam adalah perkara atau adab-adab makan dan minum. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan bagaimana adab minum, terutama dari botol, sesuai dengan sunnah dari Rasulullah SAW. Nah, yang pertama teman-teman sekalian, ketika kita hendak minum, maka kita minum dalam keadaan duduk. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Janganlah sekali-sekali salah seorang di antara kalian makan atau minum dalam keadaan berdiri. Maka kita ketika hendak minum mencari tempat duduk atau dalam keadaan duduk. Nah, bagaimana kalau dalam keadaan terpaksa? Maka boleh-boleh saja kita minum berdiri, tapi dalam keadaan darurat atau dalam keadaan terpaksa yang memang kita tidak bisa duduk pada waktu itu. Nah,
Yang kedua teman-teman sekalian, ketika kita minum dari botol, maka botol ini kita pegang dengan tangan kanan kita. Kemudian tutupnya kita buka dengan tangan kiri, sehingga yang minum sebentar adalah tangan kanan kita. Jangan sebaliknya, kita pegang dengan tangan kiri kita, ya, karena biasa tanpa kita sadari kita pegang dengan tangan kiri kita, kemudian kita buka tutup botolnya dengan tangan kanan kita, kemudian yang minum adalah tangan kiri, dan ini dilarang dalam agama kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri mereka. Maka kita menggunakan tangan kanan. Kita pegang botolnya seperti ini dengan tangan kanan kita. Kemudian kita buka tutupnya dengan tangan kiri kita. Setelah itu kita minum. Nah, kita minum dengan mengucapkan Bismillah. Nah, kita minum beberapa teguk, jangan sekaligus diminum. Nah, setelah kita minum, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita air yang segar seperti ini. Nah, teman-teman sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman pendaki, harap berhati-hati karena sebahagian keril atau rangsel sekarang itu sudah menggunakan teknologi water bladder. Nah, di mana teknologi ini dirancang untuk memudahkan para pendaki ketika mereka ingin minum. Nah, harap berhati-hati teman-teman sekalian yang memiliki keril atau rangsel seperti ini, tetap menjaga adab kita dalam minum, makan atau minum. Nah, ketika kita hendak minum, maka jangan langsung kita minum sambil jalan atau sambil berdiri, akan tetapi ketika kita hendak minum, maka cari tempat yang baik untuk duduk. Setelah itu kita minum dari water bladder tersebut. Nah, saya kira ini teman-teman sekalian tips dari kami, adab-adab bagaimana makan dan minum sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Bismillah. Alhamdulillah. يا بدر عندي أحاديث شتى